Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis plan, di mana perusahaan menjadikan teknologi sebagai tools dari perusahaan dan misalnya. Saya dari kelompok 5. Anggota saya terdiri dari saya sendiri, Nadila Eka Puspa, kemudian Gina Aulia, Siti Sopiah Winali Putri, dan Muhammad Taufik. Selamat menyaksikan video presentasi dari kelompok kami. Berikut merupakan 4 aspek yang akan dijelaskan pada video presentasi kali ini. Di antaranya yang pertama yakni aspek perusahaan atau segala sesuatu tentang perusahaan. Yang kedua yakni rencana pemasaran. Yang ketiga aspek produksi, dan yang terakhir adalah aspek keuangan. Di sini saya akan menyebutkan 8 poin penting yang harus ada dalam sebuah perusahaan. Di antaranya yang pertama yakni identitas perusahaan. Di sini biasanya meliputi nama dan tempat usaha. Yang kedua yakni ada bidang usaha dan bentuk hukum usaha. Lalu ada visi misi perusahaan, ada tujuan dan sasaran perusahaan. Lalu ada analisis kompetensi sumber daya manusia. Kemudian ada rencana pengembangan perusahaan. Lalu ada keberhasilan perusahaan, dan yang terakhir ada analisis SWOT. Bidang usaha dan bentuk hukum usaha. Bidang usaha sendiri di sini kami sangat berfokus kepada pemanfaatan teknologi. Lalu untuk bentuk hukum sendiri untuk saat ini karena kami masih merintis perusahaan ini, jadi untuk sekarang belum ada badan hukum yang tetap, tetapi seiring dengan berkembangnya perusahaan ini kami akan mengajukan NPWP agar ada badan hukum yang tetap. Lalu bentuk dari perusahaan ini kami akan melakukan pekerjaan kami poin visi misi, di mana visi dari perusahaan ini yakni menjadi perusahaan software house terdepan dan menggunakan teknologi terbaru serta menghasilkan produk yang inovatif. Lalu untuk misi dari perusahaan ini adalah menyediakan pelayanan dengan kualitas yang terbaik. Tujuan dari perusahaan ini adalah untuk membangun suatu software house yang menghasilkan produk yang inovatif dan aplikasi yang dapat memajukan perusahaan-perusahaan kecil, menengah, dan memesan produk-produk para kami. Sasaran perusahaan ini adalah masyarakat, lembaga, atau instansi maupun perusahaan kecil, menengah yang membutuhkan sebuah software. Next, pada analisis kompetensi sumber daya manusia. Yang pertama adalah menguasai programan web HTML, PHP, CSS, dan JavaScript. Yang kedua yaitu menguasai programan mobile research native. Yang ketiga menguasai pembuatan dan optimasi database berbasis SQL maupun NoSQL. Yang keempat yang terakhir menguasai web SEO analisis menggunakan Google Analytics. Lanjut pada rencana pengembangan perusahaan. Nah, yang pertama merekrut karyawan yang kompeten dalam bidangnya. Yang kedua, mentraining karyawan untuk meningkatkan kualitas perusahaan. Yang terakhir, saling berbagi ilmu dan saling membantu untuk menetapkan sistem penjualan melalui internet marketing dan menetapkan strategi pemasaran. Lanjut pada keberhasilan perusahaan. Nah, yang pertama, pelayanan jasa kami yang cepat, kompeten, dan bertanggung jawab. Kedua, letak yang strategis dalam mendirikan usaha yaitu di sekitar pusat ekonomi kota. Yang ketiga adalah keunggulan layanan SEO analisis yang akan membuat produk buatan kami menjadi top page hasil pencarian di Google. Yang keempat, anggota tim yang mempunyai link dan partner yang banyak. Yang kelima, kemampuan dan skill dari anggota tim yang sudah tersertifikasi. Dan yang terakhir adalah harga dari jasa yang ditawarkan terjangkau. Lanjut pada analisis. Nah, analisis SWOT ini ada strength, weakness, opportunity, dan fit. Mari kita bahas yang pertama adalah strength atau kekuatan.
kekuatan dari perusahaan ini adalah yang pertama, menghasilkan produk yang inovatif, kedua, menggunakan teknologi yang terbaru, yang ketiga, menggunakan layanan SEO analisis, yang keempat, memberikan pelayanan yang nyaman dan berkualitas, dan kelima, lokasi yang strategis. Lanjut kepada weakness atau kelemahan. Nah, kelemahan dari perusahaan ini adalah yang pertama yaitu membutuhkan modal yang besar, yang kedua adalah produksi tergantung pemesanan dari klien. Lanjut pada opportunity atau peluang. Nah, peluang dari perusahaan ini adalah yang pertama, banyaknya perusahaan kecil menengah yang mengimplementasikan teknologi dalam kegiatan perusahaan. Yang kedua, sedikitnya implementasi SEO analisis di perusahaan lain. Yang ketiga, mudah menarik minat klien karena tempat yang strategis. Lanjut pada threat atau ancaman. Ancamannya di perusahaan desain web ini adalah satu, banyaknya perusahaan yang bergerak di bidang yang sama dengan perusahaan ini. Yang kedua, kurangnya minat perusahaan yang memerlukan jasa pembuatan aplikasi. Sekian dari penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya dengan saya melanjutkan presentasi dari teman saya, di mana kali ini saya akan menjelaskan tentang aspek dan rencana pemasaran. Nah, untuk gambaran umumnya, prospek pasar di bidang pembuatan jasa application ataupun mobile application itu cukup luas. Di antaranya kami berfokus pada daerah Bekasi dan Jakarta, di mana kami melihat kebutuhan jasa tersebut untuk lembaga ataupun perusahaan-perusahaan kecil ataupun menengah yang ingin mengimplementasikan teknologi terbaru dari aplikasi yang menjunjung tinggi kegiatan tersebut. Nah, untuk analisa pemasarannya yaitu sasaran utama untuk pemasarannya yaitu teman sekitar, perusahaan-perusahaan kecil ataupun menengah. Yang ketiga itu lembaga swasta ataupun pemerintah, dan yang keempat itu masyarakat sekitar. Nah, untuk perkiraan jumlah pada konsumen itu produk dan jasa, ada harga satuan, ada jumlah peminat, ada total, ada juga keterangan. Nah, untuk strategi pemasarannya yaitu ada 6. Keterangan produk, yang kedua keunggulan produk dan jasa, yang ketiga harga produk, yang keempat itu jalur penjualan, yang kelima itu promosi, dan yang keenam itu garansi. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada analisis pesaing. Analisis pesaing itu terbagi ada 3 bagian. Yang pertama tahap survei. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai proses produksi. Di antaranya ada pembuatan website atau mobil aplikasi, kemudian proses SEO dan lain sebagainya. Bisa dilihat di dalam layar di samping. Kemudian ada jumlah tenaga kerja yang terdiri dari IT Project Management, bendahara, programmer, serta sekretaris. Kemudian saya akan menjelaskan tentang RAB. Bisa dilihat dari layar di samping. Ini merupakan RAB project kami. Mungkin dari kami segitu pemaparannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.